Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya buatnya di hari yang sama, kalau waktunya berbeda ya, karena sudah selisih sekitar 20 menit. Tapi kalau untuk pakaiannya saya masih sama, belum salin. Dan kalau wajah saya ya tetap agak sedikit berbeda, karena setiap episode itu biasanya saya tambah episode tambah ganteng, tambah episode tambah ganteng, tambah episode tambah semakin ganteng dan tambah semakin tampan ya. Dan ya lumrah lah, karena biasanya semakin usia memasuki usia semakin tua itu akan membuat saya semakin disawang atau dilihat itu semakin mempesona. Makanya jangan lama-lama nyawang saya. Daripada misal lama-lama nyawang saya atau memandang saya, mending HP-nya ditaruh dan didengerin saja ya, biar nggak budrek dan biar nggak semakin ruwet. Karena untuk malam kali ini saya akan membuat video ya tentang kenapa sih kok truk second atau truk bekas itu harganya semakin hari semakin naik. Nah ini kalau menurut filosofi atau logika tolol saya ya. Jadi gini Remisa, contoh simpelnya NMR 71 yang ada di belakang saya ini, yang di episode sebelumnya sudah saya tayangkan. Ini harganya 270 juta. Jadi itu bisa dibilang untuk tahun 2019. Kayak ini si Ombros ya, berarti si Ombros itu harganya untuk profitannya dulu sekitar sekian Remisa. Jadi sudah 4 tahun tapi harganya masih sama. Nah ini kalau menurut filosofi tolol saya, ini sudah berapa kali saya ngomong lah ini, dan filosofi tolol itu dikarenakan mungkin dengan kemunculannya truk baru atau Euro 4, varian Euro 4 itu yang harganya waktu peluncuran pertamanya itu sekian, sekarang hanya baru beberapa bulan saja sudah up-nya ya, atau pembengkakan atau naik harganya itu sudah semakin ugal-ugalan Remisa. Jadi beberapa calon bos itu, calon owner itu mereka lebih memilih, saya sambil nutup jendela dulu dikarenakan kondisinya sedikit gerimis ya, takut kalau tiba-tiba hujan sebentar. Nah ini dari beberapa owner itu mungkin memilih untuk membeli yang second saja karena mungkin kegunaannya sama, terus kondisi kendaraannya masih sama. Jadi banyaknya peminat yang ingin membeli truk second, akhirnya itu membuat harga truk yang baru semakin lama semakin membengkak, dan truk yang second juga semakin lama semakin membengkak seperti itu misal. Padahal di awal tahun 2022 atau awal peluncurannya atau awal diluncurkannya Euro 4 itu ya, saya sempat ditawarin NMR 71 tahun 2018 itu sama bak yang ada variasinya itu cuma 275 juta misal. Jadi baru menginjak usia 1 tahun ya, hitungannya menginjak usia 1 tahun itu sudah pembengkakannya kelihatan banget. 270 juta ini 2019 belum ada baknya. Bahkan kemarin dari produk Canter ya, itu ada yang 2019 protolan saja itu tembus di harga 340 juta Remisa. Wah, pokoknya untuk harga truk second ini benar-benar fantastis ya, amazing banget kalau menurut saya. Tapi memang itu sih dikarenakan harga yang truk baru atau profit itu harganya sekarang mendekati di angka 450 juta. Jadi beberapa calon owner mereka memilih untuk mencari yang second, sehingga karena semakin banyaknya diburu orang atau semakin banyak peminatnya, makanya dengan otomatis itu truk second semakin naik. Sedangkan salah satu keunggulan truk second, jadi semua ada plus minusnya ya. Salah satu keunggulannya mereka mungkin tidak perlu ngurus surat-surat. Kalau misalnya pengen ganti bak cuman hanya nunggu 1 bulan, baknya sudah jadi, sudah bisa dibawa atau digunakan untuk kerja. Dan kalau untuk truk baru kita masih nunggu proses surat-suratnya atau yang lainnya seperti itu Remisa. Nah 2019 270 juta. Ini ada kemarin malah yang sempat saya lihat itu, saya tanya itu mintanya 300 juta dan saya nggak nawar sama sekali. Akhirnya saya putuskan untuk mundur dikarenakan saya juga sedikit takut ya, kalau buka harganya aja sudah 300 juta terus saya mau nawar berapa. Kalau saya tawar dengan harga murah, masa turunnya sampai 30 juta kan nggak mungkin. Jadi saya memilih yang ini itu memang dikarenakan mahalnya harga truk baru. Jadi memang membuat peminat truk baru tidak berkurang sih, masih ada. Dan untuk peminat truk second semakin bertambah
Nah itu yang membuat harga truk second semakin naik ya. Padahal awal-awal harganya 2019 itu, ini kalau dihitung-hitung sih nggak rugi ya. Hitung-hitung nggak rugi. Di awal-awal tahun 2021, 2022 itu ya, itu 2019 ada yang sudah ready sama baknya tinggal jalan, itu paling mintanya 300. Nah ini semenjak keluaran Euro 4 ini dikeluarkan, nah untuk truk second semakin banyak diburu calon-calon owner atau calon-calon pengusaha di bidang transportasi truk. Makanya seketika langsung harganya naik ya. Tapi kalau menurut saya sih, apabila harga truk second ini yang mendekati harga 450 juta, kalau saya mending yang ambil yang baru. Kenapa kok saya memilih untuk ambil yang baru? Walaupun kita nggak tahu nanti skemanya yang Euro 4 ini gimana, perawatannya seperti apa, dan jangka panjangnya kayak apa. Setidaknya ada beberapa hal plusnya ya kalau untuk kendaraan atau unit baru itu sendiri Remisa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, dengan budget kita, dengan kekuatan kita, kira-kira mampunya yang mana, mampunya beli yang seperti apa. Nah itu kita juga balik lagi ke situ. Tapi kalau memang ini kan kebutuhannya sama ya, jadi saya lebih memilih rekomendasi yang second, ditambah untuk budgetnya juga. Kalau misalnya mau beli yang baru itu harus masih ngangsur lagi, dan ini karena memang cash ya, akhirnya ambil yang 2019 dan juga usianya tidak terlalu tua ya. Berarti truknya baru di usia 4 tahun, berarti kan masih standar kalau menurut saya, lumrah lah. Bahkan kalau di 2012, 2010 juga masih ada yang buat luar kota kok. Tergantung dari perawatan awal-awalnya dan perawatan setelah misalnya di bawah sopir yang sekarang atau juragan yang sekarang, kita juga nggak tahu. Nah saya juga minta maaf kalau tidak ada sinematiknya, karena ini malam saya tidak bisa membuat sinematik ya. Seperti itu Remisa. Nah dan ada beberapa taktik nih di waktu kita menawar truk second. Jadi ini ada beberapa taktik, nanti saya kasih tahu ya. Ada beberapa taktik Remisa. Ini kamera berarti saya pindah lagi ke wajah saya ya. Oke. Nah setelah saya ngobrol atau membuat pendapat tentang filosofi tolol saya tentang kenapa truk baru ini semakin mahal, sekarang kita ngobrol-ngobrol taktik cara menawar atau membeli truk second. Jadi gini Remisa, kalau mau beli truk second itu, kalau taktiknya saya misalnya kita nyari truk second tahun sekian, kita cari tahu dulu truk ini dibuka dengan harga berapa. Terus kita juga cari tahu, oh ini truk plat mana, misalnya kayak plat G, kita nyebar informasi aja. Kalau plat G ini berarti kita langsung menuju ini plat G-nya mana, misalnya kok datang berarti Alas Roban ya. Langsung kita cari tahu, punya kenalan nggak orang Alas Roban? Oh ada. Nah kita cari tahu, kita tanya-tanya seluk beluk truk ini gimana, terus pernah ngapain aja, perawatannya seperti apa dulu waktu dibawa sama sopir ini kayak apa. Dan untuk masalah penawarannya, kalau saya sih misalnya kok kita sudah tahu informasinya ya, oh truk ini itu gini, kok kriterianya masuk, harganya juga, oh harganya sekian, berarti kita tawar sekian. Nah cara penawarannya itu, kalau saya sendiri misalnya sudah ada uangnya, kita langsung datang, Mas minta buka harga berapa, 300 juta. Kalau misalnya kita berani di harga 280 ya kita langsung datang bawa duit aja. Kita langsung datang bawa duit, kita tawar, Mas 260 saya bayar cash. Misalnya belum boleh, kita naik lagi, Mas 270 saya bayar cash, Mas 280 udah saya cash. Karena memang ada beberapa yang calon owner itu lebih, Mas saya tawar dengan harga sekian, tapi nanti nunggu saya leasingkan dulu, nunggu ini dulu. Sedangkan kadang penjual ini mereka juga butuh uang itu langsung datang dengan cepat ya, karena mungkin untuk perputaran yang lain atau gimana nya. Jadi itu adalah salah satu taktik dari saya Remisa. Oke, karena ini saya juga kondisinya sedikit hujan rintik-rintik, gerimis melanda hati, bukan gerimis mengundang ya. Jadi ditambah lapar tadi habis sholat maghrib belum makan, mau makan dulu kok
takut kalau pas nanti sholat ada selilitnya. Jadi sampai di sini dulu dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Oke mermisa, salam filosofi nasi goreng, jangan semangat dan tetap putus asa. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tidak lupa saya doakan semoga mermisa selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.